Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nurfadila Mahira. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Kelas Karyawan tahun 2020 dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Hari ini aku mau kasih info ke kalian apa itu soal negara persemakmuran. Apa sih negara persemakmuran itu? Negara persemakmuran adalah sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa negara yang dimana negara itu bekas jajahan. Salah satu contoh negara persemakmuran adalah negara persemakmuran Kerajaan Inggris. Negara persemakmuran Kerajaan Inggris ini lahir pada tahun akhir 1920. Pada saat ini, negara persemakmuran Inggris ini terdiri dari 52 negara yang tersebar di seluruh dunia dan memiliki populasi sekitar 2,4 miliar orang atau setara dengan 30% dari penduduk dunia. Negara-negara persemakmuran ini sangatlah beragam. Ada negara-negara yang sangat maju dan juga kaya, tetapi ada juga negara yang berkembang. Ada negara-negara yang besar dan luas seperti India dengan populasi sekitar 1,2 miliar orang. Dan ada juga Kepulauan Nauru yang hanya dihuni sekitar 10.000 populasi saja. Di balik keberagaman negara persemakmuran ini didirikan dengan upaya untuk meningkatkan keadaan sosial, ekonomi, dan juga hak asasi manusia di antara negara-negara anggota persemakmuran itu sendiri. Nah, buat teman-teman semua, kita bahas dulu yuk contoh-contoh dari negara persemakmuran yang bakal dibahas oleh Lutfiah. Let's check this out! Bakal ngebahas tuntas mengenai negara Malaysia dan negara India ini. Yang pertama, luas negara di India mencapai 3.287 km dan di Malaysia mencapai 329.840 km. Nah, dan yang kedua ada populasinya, yaitu hampir miliar ya. Dalam data Malaysia tahun 2019 itu sudah mencapai 3.195 miliar dan negara India mencapai 1.366 miliar tahun 2019. Makan kebab, lu tengok di sana kucing dicekau. Bahasa nasional atau resminya adalah Melayu yang merupakan bahasa ibu kelompok etnis. Mayoritas Melayu kelompok etnis utama di Malaysia meliputi Melayu, Tionghoa, dan India, dengan beberapa kelompok etnis lainnya yang terwakili dalam jumlah yang lebih kecil, masing-masing dengan bahasa mereka sendiri. Bahasa resmi dan pemerintah Serikat Republik India adalah Hindi dalam aksara Dewanagari dan Inggris. India adalah salah satu negara yang paling berkembang dalam seni tari. Ini karena seni tari adalah masuk ke hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, bahkan digunakan sebagai salah satu ritual dalam perayaan berbagai hari besar keagamaan. Yang kedua adalah ada sebuah festival bernama Holi atau Festival Cahaya. Dalam acara ini, masyarakat turun ke jalan bermain dengan bubuk cat yang melumuri tubuh mereka dengan berbagai warna-warna cerah. Kalian pasti tahu kan kalau negara Indonesia dengan Malaysia ini tetanggaan. Nah, ada rumah yang unik karena letaknya di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Rumah ini berada di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bagian teras rumah ini adalah negara Indonesia, sementara di bagian dapurnya berada di negara Malaysia. Nah, setelah kita tahu contoh-contoh dari negara persemakmuran itu, sekarang aku di sini mau bahas hal apa sih yang menjadi sama di antara para negara-negara persemakmuran ini. Hal yang pertama adalah bahasa. Negara-negara persemakmuran Kerajaan Inggris sangatlah fasih dalam berbahasa Inggris. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena
bahasa Inggris telah menjadi bahasa ibu dari diri mereka. Yang dimana ini menjadi bahasa ibu karena pada saat dijajah kerajaan Inggris dulu, bahasa ini menjadi salah satu alat komunikasi yang secara tidak langsung dan mau tidak mau memaksa para tawanan atau jajahannya harus bisa menggunakan bahasa Inggris tersebut. Hal yang kedua adalah isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi suatu hal yang mendasar yang harus mereka perhatikan dan menjadi suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan secara bersama. Hal yang ketiga, negara-negara persemakmuran ini menganggap bahwa Ratu Elizabeth II sebagai ketua dari negara persemakmuran ini. Bahkan ada beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, dan juga Kanada yang menganggap bahwa Ratu Elizabeth II ini sebagai kepala pemerintahan negara mereka. Hal yang keempat, negara persemakmuran dari kerajaan Inggris ini biasanya lebih maju dibandingkan negara persemakmuran dari negara lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena tiga hal. Yang pertama, pada saat menjajah dulu, Inggris mengadakan politik ekonomi yang membuat negara jajahannya bisa membayar upeti dari pendapatan mereka sendiri. Hal yang kedua adalah pada saat menjajah dulu, kerajaan Inggris memberikan sebuah kebijakan-kebijakan yang membuat negara-negara tersebut bisa melakukan pembangunan sehingga negara-negara tersebut bisa menjadi negara maju seperti sekarang. Dan hal yang ketiga adalah pada saat itu negara Inggris adalah negara industri, yang dimana mereka membutuhkan bawahan yang cepat, cerdas, dan juga kreatif. Demi melaksanakan keinginannya tersebut, negara Inggris perlu mendidik bawahannya tersebut. Maka dari itulah, ketiga hal tadi membuat negara-negara persemakmuran Inggris ini lebih maju dibandingkan negara persemakmuran dari negara lain. Nah guys, itu tadi pembahasan dari aku dan Lutfiah soal negara persemakmuran. Aku harap di dalam video ini terdapat suatu hal yang menambah wawasan kita. See you di next video. Dadah.